الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية yakni aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi milih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah, kekasih Allah. Wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni menentukan Allah akan dia para kekasihnya untuk membawakan segala rahasianya Allah. Wa jadzabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan Allah menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab pertolongannya terdahulu. Wa ashkuru an manna alaina bil iman bima ja'at bil anbiya wal awliya min asr rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia Allah mengaruniai atas kami para kekasihnya dengan mengimani barang yang mendatangkan akan dia oleh para nabi Allah dan segala wali-wali Allah dari segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana li mutaba'ati sunnatihul bayyasaniyah, yakni dan ia telah menolongi kami untuk mengikuti akan jalan yang semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa sallim ala man sajada lahul malak wa huwa fi dhahri abi suri, yakni dan aku memohonkan rahmat Allah dan sejahteranya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya dengan segala malaikat, dan sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayah yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihissalam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bisabilin nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan para sahabatnya segala orang yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani dengan daripada amal-amal soleh. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, di malam Jumat, sebagaimana kegiatan rutin kita pada malam Jumat setengah bulan sekali mengadakan majlis ilmu, pembacaan Yasin, tahlil serta zikir. Alhamdulillah, malam hari ini kita pun masih diberikan kenikmatan iman Islam dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita dapat mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebagaimana maklum diketahui, pada bulan Dzulhijjah, terutama di tanggal 2 Dzulhijjah, bagi orang-orang Kalimantan Selatan khususnya, mereka bersama-sama tasyakuran, merasakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengadakan haul Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani. Beliau adalah guru mulia dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama yang memperbaharui daripada keadaan kita dalam urusan agama, khususnya di Kalimantan Selatan, sehingga turun-menurun kepada zuriat beliau yang ke-8, yaitu Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, sehingga tersebarlah seluruh daripada perayaan haul Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani. Kita pada malam hari ini tabarrukan mengambil daripada sedikit di dalam manaqib beliau ini. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan lihat akan riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula ketika dibaca manaqib, riwayat hidup, biografi wali-wali Allah itu, diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya
bahwa orang yang dibacakan manaqib biografi riwayat hidupnya itu adalah benar-benar waliullah, kekasih Allah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang terdahulu itu mengarang akan manaqib riwayat hidup gurunya setelah dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang yang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang babal ini. Serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani. Beliau adalah ahli syariah wal tariqah wal haqiqah, yaitu beliau kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa yang berkehendak ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tiada minta izin permisi kepada beliau Syekh Muhammad Saman Al-Madani, niscaya ziarahnya itu sia-sia atau tidak mempunyai keberkahan daripada ziarahnya tersebut sekalipun terlihat zahirnya. Dan adalah tabiat kebiasaan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani, yaitu kasih sayang kepada orang-orang talibul ilm. Sidin adalah orang-orang yang pecinta daripada mencintai, mengasihani daripada orang-orang yang menuntut ilmu, dan kepada orang-orang alim-alim, para pengajar ilmu, dan orang-orang yang saleh, dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula beliau suka berkhidmah kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang-orang yang alim dan orang-orang yang saleh, dan daripada orang-orang yang awam dan khawas. Jadi kebiasaan sidin, tabiat sidin, perangai sidin, cinta kepada orang yang menuntut ilmu. Dan begitu juga beliau menghormati daripada ulama-ulama dan orang-orang yang saleh. Dan tabiat beliau itu masa kecilnya sampai had mursyidnya, sampai kepada menjadi seorang guru, dan lagi pula ia sangat memuliakan kedua ibu bapanya. Beliau sangat memuliakan kepada kedua orang ibu bapanya dari lagi halus, mulai lagi kecil sampai beliau menjadi ulama, menjadi seorang guru. Beliau sangat memuliakan kedua ibu bapanya. Lagi pula mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah, hingga meninggalkan daripada adat dan melawani dari akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Dan dia adalah tidur pada ketika malam hari, melainkan sedikit jua. Dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka kalau sahlanya seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka bangun daripada tidurnya, lalu ratib sahur, kemudian pada itu lalu sembahyang subuh berjamaah dengan orang yang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segalah, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai 1/4 hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan terabdul 8 rakaat syahadan. Dan di antara setengah wasiat Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani, yaitu barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummat Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Said Muhammad Saman radhiyallahu an, tiadalah naik pangkatku menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, melainkan sebab aku mengakalkan istiqamah dawam membaca doa ini pada setiap selesai solat subuh 4 kali berturut-turut, dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Jersidin, hendaknya kita mengamalkan doa ini sesudah sembahyang subuh,
dan jangan sampai dicampur lawan urusan dunia pandernya. Baca doa ini dulu, hanya berurusan yang lain. Ujar Sidin. Dan aku naik pangkatku menjadi seorang kekasih Allah ini karena aku selalu istiqamah mengamalkan doa ini. Artinya doa kepedulian kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada karamat Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani yang dikhabarkan oleh Muhammad Saleh Asy-Syihab Al-Madani, ketika aku di Makkah Musyarrafah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, usahaku, aku baca Fatihah dan ku hadiahkan kepada Tuan Syekh Muhammad Samman kepada Syekh Muhammad Samman, dan aku baca tawasulnya sampai kepada kalimat waj'alna min kulli dhiqin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungan daripada bait syair tersebut, tawasul tersebut, maka aku lihat Tuan Syekh Muhammad Saman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi olehmu beberapa kali kalimat tersebut. Maka aku ulangilah bacaan dan beranaklah perempuanku istriku tersebut dengan mudah berkat karamah Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Dan setengah karamat daripada Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani yaitu Syekh Abdullah Al-Basri. Ia didapatnah melakukan perbuatan yang salah dan dipenjara, dirantai dengan rantai besi di lehernya pada malam 7 likur bulan Ramadan di Makkatul Musyarrafah pada tempat yang bernama Babus Sa'adah. Manakala waktu Isya dibacanya tawasul Sayyidi Muhammad Samman hingga sampai kepada kalimat Ya Rabbi waghfir li Ubaidil Jani Muhammadish Syahir bisammani. Lalu berteriaklah sehabis-habis suaranya Ya Samman, Ya Samman, Ya Samman 3 kali. Tiba-tiba jatuhlah rantai itu dari lehernya, maka dirantai orang kembali hingga 3 kali di dalam 3 malam. Dan setiap kali ia membaca tawasul tersebut, setiap itu pula jatuh rantai itu dari lehernya, dan akhirnya diketahui orang ia adalah murid dari Tuan Syekh Muhammad Saman. Maka ia dibebaskan dari penjara dan diberi hadiah. Maka ketika ia duduk di pintu ziarah namanya, yaitu pintu Masjid Al-Makkah, dan ditanya orang, apa yang engkau lihat waktu engkau di dalam penjara? Maka jawabnya, setelah aku bertidak Ya Saman, Ya Saman, Ya Saman 3 kali, maka aku lihat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman berdiri di hadapanku seperti sedang marah. Lalu tersungkur dan aku lupa diri. Manakala aku sadar, kulihat rantai sudah jatuh dari leherku dengan berkat Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani. Syekh Muhammad Saman Al-Madani adalah termasuk daripada ahli darak, orang yang kawa ditawasuli apabila kita mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil nama beliau, berperantara dengan nama beliau, bertawasul dengan nama beliau, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hajat dunia akhiratnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu faedah barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang yang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuannya, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Saman. Apalagi jikalau dikerjakan pada hari wafatnya pada tanggal 22 Hajjul Hijjah, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajat dunia akhirat dengan berkat karamat Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
اللهم إنا نتوسل بمن يتوسل إليك وبآل وأصحاب الذاكرين عليك، ولمن تليت بهذا المحل أثار ولاحظ عن الحاضرين شموش وأقمار، وأن توفقنا بالأقوال وعفو عن خلوص النيات، وأن تبلي السيئات بالحسنات، وتغسل ببرد عفوك ودرجات نفوسنا، وتنور بمشكة معرفة حدانس قلوبنا، وتحف بالأطاف الخفية عند نزول هازم اللذات، وتلق الألسنة بتوحيدك عند حلول المامات، وكف عنا الجور والمظالم، ولا تكف عنا الأكف الجور والجود والمكارم، ومدنا الله بأنفاس هذا العرب الأكبر البحر المحيط الأنوار، وأدخلنا في سلك الجاهل العظيم، وبوئنا بمحبته جنة النعيم، وانشرنا علينا بخلاع المواهب، وحبلنا بحرمة هذا البلوغ عليك بلوغ المآرب، وامنحنا بنفحات الذكر وذكر الجميل، وعرضنا لحشر أرواحنا مع الكمال في كل عصر وجيل، واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد ووليديه وأهله وتابعين بكل صالح مجيد، وجازهم بإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا، وصل اللهم على خير الأنام وآله وصحبه بررة الكرام، ما أصغت ذنوبنا لسمع الذكر الكمال والأعلم، وفاز بركاب الجواد الفضل في الميدان بحسن الختام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.